Pengertian dan manfaat titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Manfaat analisis break-even point. A. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. C. Seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. D. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. E. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Analisis break-even point dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan, antara lain mengenai A. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. C. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. D. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Komponen perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi semester 1, kalian sudah mempelajari komponen perhitungan titik impas. Untuk mengingatkan kembali, perlu diingat kembali ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam analisis BEP. A. Biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang akan dijual. Seluruh biaya mendirikan usaha seperti biaya sewa, asuransi, dan komputer dianggap sebagai biaya tetap karena kalian harus menetapkannya sebelum kalian menjual barang. B. Biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Misalnya, jika kalian menjalankan toko kerajinan yang mengharuskan kalian membeli bahan baku kerajinan dari perusahaan tertentu dengan harga 10.000 per lembar, maka jumlah uang tersebut mewakili biaya variabel. Saat perusahaan dan penjualan meningkat, kalian bisa mulai menyesuaikan tenaga kerja dan aspek lainnya sebagai biaya variabel jika memang sesuai dengan industri yang kalian kembangkan. Menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menghitung BEP membantu kalian untuk menentukan kapankah bisnis tersebut akan mencapai titik impasnya, di mana BEP adalah kondisi pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jika kalian bisa secara akurat memprediksikan biaya dan penjualan, menghitung BEP hanyalah sebuah perhitungan matematika yang sangat mudah. Sebuah usaha mencapai titik BEP ketika total pendapatan atau penjualan sama dengan total biayanya. Pada titik BEP tidak ada keuntungan yang diraih atau kerugian yang diderita. Ada beberapa tipe biaya yang harus kalian perhatikan ketika akan melakukan perhitungan BEP, yaitu A. Biaya tetap. Biaya ini akan tetap sama berapapun jumlah produk yang kalian hasilkan. Semua biaya awal pendirian usaha seperti biaya sewa tempat, asuransi, komputer, mesin kasa, dan lain-lain adalah biaya tetap karena kalian membelinya sebelum bisnis dijalankan. B. Biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya berulang yang diserap oleh setiap produk yang kalian hasilkan. Sebagai contoh, jika kalian menjalankan usaha kerajinan hiasan di
di mana untuk pembuatan hiasan bunga, kalian diharuskan membeli bahan kertas ke supplier seharga 1.000 per lembar. Maka, biaya 1.000 tersebut merupakan biaya variabel. Ketika bisnis kalian tumbuh dan berkembang, kalian bisa menjadikan biaya karyawan dan biaya lainnya sebagai biaya variabel. Penetapan harga sangat penting dalam menghitung BEP. Kalian tidak akan dapat memprediksi pendapatan jika kalian tidak tahu berapa harga per unit produk yang nantinya akan dijual. Harga per unit merupakan suatu nominal yang akan dibebankan ke konsumen untuk pembelian satu unit produk yang akan dijual. Penentuan harga merupakan proses pengambilan keputusan yang tidak gampang, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi konsumen. Banyak sekali riset di dunia marketing dan dunia psikologi mengenai bagaimana persepsi konsumen terhadap suatu harga. Sebelum menetapkan harga produk dan jasa, ada baiknya untuk membaca buku, artikel, atau review tentang strategi harga dan psikologi harga terlebih dahulu. Rumus menghitung BEP adalah sangat sederhana. Untuk menghitung BEP adalah biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Persamaan ini menghasilkan rumus BEP sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. Kalkulasi rumus ini akan memberitahu kalian jumlah unit produk yang harus terjual agar mencapai titik impasnya. Pada titik tersebut, kalian sudah menutupi semua biaya yang terkait dengan memproduksi produk yang dihasilkan. Di atas titik BEP, setiap unit tambahan yang terjual akan meningkatkan keuntungan yang disebut dengan unit contribution margin, di mana didefinisikan sebagai setiap jumlah unit yang memberikan kontribusi, menutupi biaya tetap, dan meningkatkan keuntungan. Persamaan rumusnya adalah unit contribution margin sama dengan harga jual dikurang biaya variabel. Gunakan persamaan-persamaan di atas dalam spreadsheet seperti Excel untuk mempermudah kalian melakukan penyesuaian perubahan biaya dan penyesuaian harga jual sehingga mempermudah menghitung BEP. Sangat penting untuk memahami hasil dari perhitungan break-even point. Contoh, jika dari hasil perhitungan kalian akan mencapai titik impas dengan penjualan sebanyak 500 unit. Pikirkan apakah angka tersebut adalah angka yang masuk akal atau tidak. Jika kalian tidak bisa menjual 500 unit dalam periode yang ditentukan, mungkin ini adalah pertanda bagi kalian untuk memikirkan kelayakan bisnis yang akan kalian tekuni tersebut. Sebagai alternatif, coba telaah lebih dalam semua biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, dan diidentifikasikan bagian mana yang masih bisa dikurangi anggaran biayanya. Evaluasi hasil perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Analisis break-even merupakan suatu analisis yang digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara biaya, volume penjualan, volume produksi yang nantinya untuk menentukan titik impas, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Analisis break-even point sangat membantu manajemen dalam berbagai hal, misalnya dalam masalah dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas atau dampak peningkatan harga terhadap laba. Analisis ini sangat berguna bagi manajemen di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis break-even merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengetahui tingkat penjualan berapakah perusahaan tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Impas adalah suatu keadaan perusahaan di mana jumlah total penghasilan besarnya sama dengan total biaya atau besarnya laba kontribusi sama dengan total biaya tetap. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba, tetapi juga tidak menderita rugi. Analisis break-even point merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting
dalam perencanaan keuangan. Analisis break-even point biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan mengeluarkan suatu produk, yang artinya dalam memproduksi sebuah produk tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual, serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. Analisis break-even point memiliki manfaat sebagai berikut. A. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lain, serta mengetahui laba rugi perusahaan. B. Sebagai sarana merencanakan laba. C. Sebagai alat pengendalian kegiatan operasi yang sedang berjalan. D. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. E. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, misalnya menentukan usaha yang perlu dihentikan atau yang harus tetap dijalankan ketika perusahaan dalam keadaan tidak mampu menutup biaya-biaya tunai.